Sobat, topik kita kali ini yaitu membahas sebuah unek-unek pengusaha laundry, di mana unek-uneknya itu Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya makin lancar. Jadi sobat, topik kita kali ini yaitu membahas sebuah unek-unek pengusaha laundry, di mana unek-uneknya ini belum pernah terjadi. Kalau menurut saya jarang, tapi jarang, kalau kayaknya sepertinya belum pernah saya rasakan. Nah, jadi kemarin dia sobat bertanya, karyawannya sudah keluar. Nah, alasannya keluar ada pakaian hilang sampai 2 kilo. Nah, kalau menurut saya 2 kilo itu udah harus satu packing itu ya kan. Nah, dan dia bingung ganti ruginya berapa. Nah, jadi kalau saran saya sobat, lebih baik si pemilik pakaian kita jumpai dan kita lebih baik jujur ngomongnya ya kan, membicarakan supaya gimana solusi jalan terbaiknya. Nah, setelah itu sobat, kita tanya mau berapa dia, kita ganti pakaiannya. Nah, tapi sebelum melakukan ini sobat, ada baiknya kita lihat di mana atau tanggal berapa atau hari apa pakaian itu hilang. Nah, kita lihat di saat pengantaran pakaian itu di saat kehilangan pakaian itu ada nggak pengantaran ke tempat yang lain. Nah, takutnya kebawa ke situ. Nah, tapi kita harus ingat ya tanggal berapa. Coba dengan cara itu. Nah, kalau ada berbarengan pas tanggal kehilangan pakaian itu, nah lebih baik baru kita tanya yang diantar yang ke tempat lain, ada nggak pakaian satu packing salah antar. Nah, itu solusi yang pertama. Nah, jadi yang kedua sobat, inilah pengusaha yang sering atau terlampau sepele jika sudah menggunakan karyawan lepas tangan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa seperti itu sobat. Lepas tangan dalam arti sudah punya karyawan, udah diserahkan semua pekerjaan itu kepada karyawan. Nah, sementara karyawannya ini walaupun istilahnya kita sudah dia sudah lama bekerja sama kita, tapi tetap aja tidak bisa langsung kita percayai. Karena kenapa sobat? Para karyawan usaha laundry ini kalau menurut saya ya mungkin, tapi rata-rata sih banyak juga udah kerja sekian lama, rasa bosan itu ada. Nah, otomatis dia pindah ke usaha laundry yang lain, atau suasananya sudah tidak enak lagi bagi dia, bagi karyawan. Nah, itulah kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi dia kan langsung keluar, karyawannya ini langsung keluar. Dia ibarat kata tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Nah, jadi solusinya seperti tadi itu ya, lebih baik kita diskusi sama si pemilik pakaian. Nah, makanya sobat, saya sering sarankan kepada pengusaha laundry pemula, kalau memang kita cari karyawan usaha laundry itu, kita harus kontrol cara kerja dia selama 3 bulan. Kalau saran saya ya, apakah dia kerjanya benar atau tidak. Nah, tapi banyak banget pengusaha laundry pemula tertarik lihat usaha laundry, dilihat rame, nah langsung ingin membuka usaha laundry, ya kan? Dilihat di sana pakaiannya sampai bertumpuk-tumpuk di luar karena antrian cucian banyak.
pengen buka usaha laundry. Nah, tapi resikonya tidak dipikirkan. Kalau menurut saya, para pengusaha laundry pemula ini, saran saya, janganlah melihat usaha laundry itu dari luar. Harus dari dalamnya. Karena sobat, masih banyak pengusaha laundry pemula ini berpikiran simpel. Buka usaha laundry sudah, tinggal cari pelanggan, pasti rame. Tapi resikonya berat banget. Banyak banget resikonya. Contoh seperti yang tadi itu ya kan, masa bisa pakaian sampai hilang satu packing. Yang kedua, salah cuci, tertukar. Ya kan, pakaian orang aturannya tidak kena luntur jadi kena luntur. Nah, belum lagi deh yang lain-lain. Jadi jangan terlampau sepele kita lihat usaha laundry ini. Dari dulu sudah saya bilang itu, jangan terlampau sepele lihat usaha laundry ini. Risikonya lumayan berat. Belum lagi di kendala setrikanya, ya kan, belum lagi masalah di mesinnya. Banyak tantangannya. Cuman istilahnya kalau kita selalu kontrolnya di semua bidang usaha laundry ini, istilahnya maksud saya kontrol, jangan istilahnya seperti yang saya bilang tadi tuh, ada karyawan udah lepas, ada baiknya kita harus rajin kontrol usaha kita. Nah, jadi usaha itu pun harus kita lihat, bukan manusia doang yang sakit-sakitan, usaha pun bisa sakit, ya kan? Apakah lancar saja atau baik-baik saja, apakah mesinnya masih bagus, itu semua. Jadi makanya saya bilang ya, usaha laundry ini sebenarnya kalau menurut saya ya penuh banget tantangannya kalau menurut saya pribadi, ya kan. Belum lagi menghadapi pelanggan yang rewel, yang itulah, yang macam lah. Nah, itu udah saya rasakan, yang bawel. Ada lagi pelanggan dikasih pagi harus selesai sore tapi nggak mau hitungan ekspres. Mungkin para pengusaha laundry yang lain banyak yang ngerasain itu ya kan, padahal hitungannya ya tetap kiloan. Nah, saya sudah rasakan seperti itu. Nah, jadi ini sobat yang perlu kita pelajari semua. Jadi janganlah kita buka usaha terlampau sepele lihat usaha laundry ini. Nah, terlebih-lebih seperti si ibu tadi, dia buka usaha laundry langsung lepas tangan dan memberikan kepercayaan terhadap karyawan. Tahu-taunya karyawannya resign setelah ada kejadian pakaian yang hilang tadi. Tapi baru ini saya dengar satu packingan langsung hilang. Iya kan? Memang dia bilang nominalnya 2 kilo. Tapi kalau saya 2 kilo itu sudah satu packing itu. Iya kan? Nah, makanya saya bilang sobat, hati-hatilah untuk menjalankan usaha laundry ini. Usahakan jangan terlampau percaya terhadap karyawan. Walaupun memang kita udah menggunakan jasa dia lama, ada baiknya kita kontrol dia di setiap saat. Oke sobat, kira-kira seperti itulah penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.